Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Kali ini kita akan bicarakan tentang persamaan reaksi. Adapun definisi dari persamaan reaksi ini adalah persamaan reaksi kimia menggambarkan hubungan antara zat-zat yang bereaksi atau disebut dengan bereaksi atau reaktan dengan zat-zat hasil reaksi. Contohnya reaksi ini, kalian perhatikan, ini Mg dan HCl disebut zat bereaksi atau reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan MgCl2 dan H2 itu disebut dengan zat hasil reaksi atau produk. Nah, adapun angka 2 ini disebut koefisien reaksi atau angka koefisien. Tanda panah itu biasa dibaca menjadi. Sedangkan angka 2 yang kecil ini adalah indeks dari rumus kimia yang menyatakan bahwa Cl itu ada 2. Itu angka indeks. Sedangkan yang dikurung, huruf dikurung ini melambangkan fase atau wujud zatnya. Nah, adapun kelengkapan dari wujud zat ini seperti ini. Ada yang padat atau solid dilambangkan dengan S. Seperti di reaksi itu, Mg dikurung S. Itu berarti Mg-nya adalah padat. Larutan atau aquos disimbolkan Aq. Ini contohnya adalah HCl Aq, MgCl2 juga Aq. Itu artinya larutan. Sedangkan cairan dilambangkan dengan L. Nah, untuk persamaan reaksi di atas ini tidak ada yang berupa cairan, jadi tidak ada lambang L di situ. Sedangkan gas diberi lambang G, seperti dalam reaksi ini adalah H2, itu adalah gas hidrogen. Nah, itu tentang persamaan reaksi. Nah, selanjutnya kita akan menyetarakan reaksi kimia. Reaksi kimia itu harus setara. Apa sih setara itu? Setara artinya sama. Apanya yang sama? Nah, yang sama adalah satu, jumlah atom-atomnya, yaitu jumlah setiap atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah setiap atom di ruas kanan. Perhatikan contoh ini reaksi CaOH2 dengan HCl menjadi CaCl2 dan H2O. Nah, Ca-nya di kiri ada 1, O-nya ada 2, H-nya ada 2, HCl hanya ada 1, Cl-nya ada 1, CaCl2, Ca-nya 1, Cl-nya 2, H2O hanya 2, O-nya 1. Perhatikan, nah O-nya di kiri 2, di kanan 1. Tidak sama ya. Hanya nih H di kiri ada di jumlahan itu 2 dan 1 berarti 3, di kanan ada 2, belum sama. Cl-nya di kiri 1, di kanan 2, juga belum sama, baru Ca saja yang sama. Maka agar sama akan dikalikan dengan bilangan tertentu, yaitu, nah ini kalian lihat, dikalikan dengan bilangan 2. 2 ini disebut koefisien reaksi. Nah, setelah dikalikan 2, demikian juga H2O-nya dikalikan 2 ini ya. Maka sekarang yang baru Ca-nya 1, ini O-nya 2, H-nya 2, yang di HCl H-nya 2, Cl-nya 2, yang sini Ca-nya ajek 1, Cl-nya ajek 2, H2O hanya menjadi 4, O-nya menjadi 2. Maka O-nya sama, H-nya sama, Cl-nya sama. Maka ini disebut reaksi sudah setara dalam jumlah atom-atomnya. Nah, bilangan pengalih disebut koefisien.
untuk koefisien 1 biasa tidak ditulis. Jadi di sini yang koefisiennya 1 adalah CaOH 2 kali, CaCl2 itu tidak ditulis, artinya ada angka koefisiennya 1 di depan lambang senyawanya tadi ya. Nah itu, ini 1 tapi tidak ditulis, itu maksudnya. Selanjutnya yang disebut setara itu adalah jumlah muatannya juga sama. Artinya jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Hal ini terjadi jika reaksi dituliskan dalam bentuk ion-ion. Jadi akan terlihat muatannya, maka muatannya harus sama. Contohnya ini MnO4 C2O42- plus H+ menjadi Mn2+ plus CO2 plus H2O. Ini ada muatan-muatannya ya. Maka muatan-muatan ini harus sama, jumlah atomnya pun harus sama. Nah, sekarang kita cek di sini -1 atau 1 min, 2 min, ini plus 1. Nah, maka kalau dijumlahkan ada 2 min ya. Tuh, 2 min. Sekarang yang kanan plus 2 0, 0 dijumlahkan plus 2, belum sama ini muatannya. Maka agar sama ini dikalikan 2, dikalikan 5, dikalikan 16, dikalikan 2, dikalikan 10, dikalikan 8. Nah, bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini? Nanti dalam penyetaraan reaksi kimia akan kita bicarakan. Oke, perhatikan, sekarang setelah dikalikan maka muatannya menjadi 2 min, 10 min, 16 plus. Di kanan 4 plus, 0, 0. Sekarang dijumlahkan. Nah ini jumlahnya adalah 12 min dengan 16 plus, maka 4 plus. Yang di kanan 4 plus dengan 0 dan 0, 4 plus. Berarti ini sudah sama muatannya. Sekarang atomnya, Mn-nya di kiri ada 2, O-nya ada ini 8, C2O4, C-nya ada 10, O-nya ada 20, H plus ada 16, hanya yang di kanan Mn-nya ada 2, CO2 ada 10, berarti C-nya 10, O-nya 20, H2O, 8H2O berarti hanya ada 16, O-nya ada 8. Maka kalau dijumlahkan, Mn di kiri 2, O 28, C-nya 10, H16 sama dengan yang kanan. Nah, jadi yang disebut reaksi itu setara kalau jumlah atom-atomnya kiri dan kanan sama dan jumlah muatan kiri dan kanan juga sama. Itulah namanya persamaan reaksi yang setara. Sekarang bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia? Maka cara yang pertama adalah cara tengok. Cara tengok kanan, tengok kiri. Seperti mau nyebrang jalan gitu ya. Lingak-linguk gitu. Cara ini digunakan untuk reaksi yang sederhana atau mudah. Atau kalau kalian anggap mudah ya boleh menggunakan cara ini. Kalau ternyata dengan cara ini kok sulit, nah nanti dengan cara yang kedua. Ini setarakan dulu atom selain H dan O gitu. Jadi kuncinya setarakan dulu atom selain H dan O. Contoh Na2O plus H2O menjadi NaOH. Nah, perhatikan coba, Na-nya di kiri ada 2, O-nya ada 1 ditambah 1 itu 2 ya jadinya. H-nya ada 2. Ini sudah dijumlahkan semuanya nih ya. Jadi O yang ada di Na2O dan O yang ada pada H2O dijumlahkan jadi ada 2. Sekarang di kanan Na-nya 1, O-nya 1, H-nya 1. Maka agar sama dikalikan 2. Begitu. Kenapa kok dikalikan 2? Karena Na-nya yang beda ini. Ya, Na-nya, logamnya dulu yang dilihat. Nah, Na di kiri 2, di kanan kok 1, maka yang kanan kalikan 2. Akibat pengalian 2 ini, maka O dan H juga ikut kali 2 dalam NaOH ini.
maka kedudukannya yang baru adalah menjadi gini. Na-nya 2, O-nya 2, H-nya juga 2. Maka sama dengan yang sebelah kiri. Nah, sudah setara. Contoh berikutnya ini. Al2O3 plus H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2O. Ini tidak saya tuliskan wujudnya atau fasenya ya, biar cepat saja ini. Jadi tidak saya tuliskan kalau ada fasenya ini Al2O3 mestinya S di situ. H2SO4 aki, Al2SO4 aki, H2OL, tapi tidak saya tuliskan. Perhatikan ini, Al-nya kalau kita jumlahkan ada 2, O-nya adalah 3 ditambah 4 jadi 7, H-nya ada 2, S-nya ada 1. Yang di kanan Al-nya 2, O-nya 12 ditambah dalam H2O1 ada 13, H-nya ada 2, S-nya ada 3. SO4 dikurung kali 3 itu maka S-nya ada 3. Nah, maka yang belum sama selain H dan O adalah Al dan S ya. Yang perhatikan ini. Al-nya di kiri 2, di kanan 2. Berarti Al sudah sama. Lalu kita lihatnya S-nya nih. Kita lihat yang S. S-nya di kiri 1, di kanan 3. Berarti yang kiri dikalikan 3 agar sama dengan kanan. Seperti ini. Klik. Nah, itu. Maka di situ dikalikan 3. Nah, mengalihkan 3 berarti akan mengalihkan H, mengalihkan S, mengalihkan O-nya. Sehingga kedudukannya yang baru adalah seperti ini. Nah, Al-nya 2, O-nya menjadi 3 ditambah 12, 15 jadinya. H-nya jadi 6, S-nya jadi 3. Nah, bagaimana di kanan sudah sama belum? Oh, kanan agar sama maka H2O-nya dikali 3. Akibatnya Al-nya 2, O-nya menjadi 12 ditambah 3, 15. H-nya 3 kali 2, 6. S-nya 3. Nah, maka dengan cara begini sudah sama. Lihat kiri, lihat kanan. Oh, cari atom yang selain H dan O dulu. Oke. Cara yang kedua adalah cara koefisien fiktif A, B, C, D, dan seterusnya. Cara ini digunakan untuk reaksi yang lebih kompleks atau rumit. Rumus kimia yang paling rumit diberi koefisien 1 yang tidak ditulis nantinya. Yang lain A, B, C, dan seterusnya. Contoh 1. FeCl3 plus H2S menjadi Fe2S2 plus HCl. Ini saya lihat paling rumit ini, paling rumit. Maka diberi koefisien 1. Tidak ditulis ya. Yang lain diberi koefisien A. Nah, itu A, ini B, dan ini C. Setelah itu kita lihat satu persatu. Fe-nya ada A. Cl-nya ada 3A, H ada 2B, S-nya ada B. Yang kanan, Fe-nya ada 2, Cl-nya ada C, H ada C juga, S-nya ada 3. Nah, maka yang belum sama apa itu? Ya tidak tahu semua ya. Nah, kita buat begini. Fe di kiri A, kanan 2, maka berlaku A sama dengan 2. Cl 3A di kiri, di kanan C berarti 3C. 3 sama dengan C gitu maksudnya ya. Maaf, 3A sama dengan C. Padahal A-nya tadi 2, berarti 3 kali 2 sama dengan C. Berarti C-nya 6 gitu. Sekarang yang ini B sama dengan apa? S-nya di kiri B, S di kanan 3, maka B sama dengan 3. Nah, sudah A ketemu, B ketemu, C ketemu. Kalau sudah ketemu, ya dimasukkan saja ke rumusnya. Nah, maka rumusnya 2FeCl3
plus 3H2S menjadi Fe2S3 plus 6HCl. Karena ABC-nya sudah ketemu. Contoh yang kedua. Nah, ini kelihatan lebih rumit ini ya. Tapi perhatikan baik-baik ini nanti. Dengarkan baik-baik. Yang menurut kita rumit adalah ini yang paling rumit. Berarti ini diberi angka 1 atau koefisien 1. Yang lain A, B, C, D, dan E. Itu. Kiri harus sama dengan kanan. Saya tuliskan atom-atomnya begini aja. Ini nanti CuSnHO. Ya. Sekarang dari kiri, Cu-nya. Cu di kiri itu ada A. Di kanan Cu-nya ada 1. Perhatikan baik-baik. Cu di kiri ada A, kanan ada 1. Sekarang S. Nah, S-nya di kiri itu ada CuSa itu berarti S-nya juga ada A, di kanan lihat ada S sendirian, C itu. Berarti A sama dengan C. N-nya di kiri ada B ya, ada B, di kanan ada 2 nih. Ada di dalam CuNO3 kali 2 berarti N-nya ada 2. Di dalam NO N-nya ada 1 kali D jadi D, maka 2 ditambah D. H sekarang H. H di kiri itu ada pada NO3 sebanyak B. Di kanan ada pada H2O 2 kali E berarti 2E, maka B sama dengan 2E. O-nya, nah O-nya HNO3 ada 3 kali B jadi 3B. CuNO3 2 kali, O-nya ada 6 maka 6. Pada NO ada D, pada H2O O-nya ada E, maka rumusnya ini. Perhatikan yang ini, A sama dengan 1, A sama dengan C, itu bisa disimpulkan bahwa A sama dengan C yaitu 1. Nah, yang bawah bagaimana ini? Nah, kamu lihat yang paling bawah 3B sama dengan 6 plus D plus E. Maka D dan E ini bisa kita ubah atau kita nyatakan dalam B saja. Perhatikan ini maksud saya nih. Lihat. Ini kita nyatakan menjadi begini. D sama dengan B-2. Yang ini kita nyatakan E sama dengan B dibagi 2. Nah, nanti ini B-2 dan B/2 nanti akan kita masukkan ke rumus di bawahnya ini. Kita masukkan 3B sama dengan 6 plus D plus E. 6-nya ajek, D-nya diganti 6 B-2, E-nya diganti B/2 jadi begini. Nah, 3B 6 ditambah B-2 plus B/2. Kalau kurungnya ini dibuka salah satu, jadi begini. B plus 6, maaf, 3B sama dengan 6 ditambah B-2 plus B/2. Maka akan menjadi 3B sama dengan 4 plus B plus B/2. Maka 3B ini dipindahkan ke kiri ya, yang B dan B/2-nya dipindahkan ke kiri. Maka menjadi 3B min B min B/2 sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan di sini. Maka 3B dikurangi B menjadi 2B min B/2 sama dengan 4. Nah, ada pecahan dengan penyebutnya 2, maka kalikan saja semua ini dengan 2. 2B kali 2 menjadi 4B, B/2 kali 2 menjadi B, 4 kali 2 jadi 8. 4B min B, maka menjadi 3B sama dengan 8. Maka B sama dengan 8/3. Nah, gitu kita masukkan ke rumus tadi itu, rumus N dan H. Nih, sini nih, perhatikan, klik. Nah, itu. B-nya 8/3 dikurangi 2. Maka penyebutnya 3 di sini untuk mengalihkan semuanya. Maka menjadi 8 min 6 sama dengan
2. Begitu pula yang E ini. Nah, yang E 8/3 dibagi 2. Maka menjadi 8/6 sama dengan 4/3. Nah, dengan demikian koefisien sementara sudah ditemukan, yaitu ini. A dan C-nya 1, B-nya 8/3, D-nya 2, E-nya 4/3. Kita masukkan ke atas ini. Nah, ke atas reaksi itu ya. A-nya 1, B-nya 8/3. Di situ yang rumit diberi angka 1, C-nya 1 juga. D-nya adalah 2 tadi, E-nya 4/3. Karena ada pecahan dengan penyebut 3, maka semuanya ini dikalikan 3 semua. Maka 1 kali 3, 8/3 kali 3, 8. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 4/3 kali 3, 4. Jadinya begini. Nah ini, jadi 3CuS plus 8H2 HNO3 menjadi 3CuNO3 ditambah 3S ditambah 6NO ditambah 4H2O. Ini sudah setara. Nah, nanti diulang-ulang lagi biar jelas ya. Selanjutnya latihan kamu kerjakan di bukumu ya. Untuk latihan soal ini silahkan dikerjakan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.